Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan pelajaran matematika, yaitu di buku paket matematika ya. Melanjutkan tentang pecahan. Sebelumnya kamu sudah mengerjakan pecahan pada tugas yang lalu. Nah, ini pecahan, ini seperti yang kelas 3 dulu ya anak-anak. Nah, sekarang pecahan kelas 4 itu semakin bertambah susah ya. Jadi kamu harus tetap semangat, tetap rajin belajar. Mari kita buka buku paket matematika halaman 4. Judulnya yang B, pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Ini dipelajari. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar pizza, satu potong pizza. Nah, tapi ini dibagi menjadi 8 bagian. Yang ini dibagi menjadi 1/4 bagian. Lalu, 2 potong pizza pertama sama besar atau senilai dengan 1 potong pizza kedua. Coba ini besarnya sama toh, yang gambar pertama dan kedua, tetapi nilainya berbeda. Nah, yang ini 2/8, maksudnya 2/8 ini adalah asalnya ini, yaitu dari ini. Jadi dari ini 1/8 ditambah 1/8 jadinya 2/8. Kalau ini 1/4 berarti cuma 1 potong. Kalau ini 2 potong dijadikan 2/8. Jadi walaupun ini 2 potong, ini 1 potong, tetapi nilainya adalah sama atau senilai. Nah, pecahan senilai juga dapat ditentukan dengan menggunakan gambar seperti di samping. Nah, ini ada gambar garis potong. Misalkan ini 1 bagian utuh. Kalau dibagi 2 menjadi 1/2, 1/2 atau setengah. Kalau dibagi menjadi 3 bagian, 1/3. Nah, ini dipotong menjadi 1/3, 1/4 dan seterusnya. Lalu maksudnya apa ini? Nah, coba kamu amati ini. Pecahan 1/4 sama besar dengan pecahan 2/8. Mari kita buktikan. 1/4 sama dengan pecahan 2/8. 2/8 maksudnya ini 1/8 ditambah 1/8 jadi 2/8. Nah, caranya adalah ini ditarik garis ke bawah. Nah, terus pecahan 1/4 juga sama besar dengan pecahan 3/12. Dari mana 3/12? Yaitu 1/12, 2/2, ini 1, 1, 1. Jadinya dijumlahkan kan 3/12. Pembilangnya dijumlahkan, penyebutnya tetap. Nah, jadi caranya seperti ini anak-anak ya. Lalu lanjut ke yang halaman 5. Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. 6/12 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, ini 16 dibagi 2 bisa. 6 dibagi 2 bisa. Lalu ini hasilnya 3/6. Jadi 6/12 itu sama dengan 3/6. Lalu 6/12 kalau dibagi 3 hasilnya 2. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Berarti 6/12 sama juga dengan 2/4 nilainya. Lalu cara kedua, pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Misalkan ini 6/12 sama dengan 6 kali 2 hasilnya 12. Terus 12 kali 2 hasilnya 24. Jadi 6/12 nilainya sama dengan 12/24.
Lalu ini juga bisa 6/12 sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30. 12 kali 5 sama dengan 60. Jadi yang dikalikan itu harus sama ya. Ini misalkan pembilangnya dikalikan 2, penyebutnya juga harus dikalikan 2. Seperti yang tadi pembaginya yang pembilangnya dibagi 2, penyebutnya juga harus dibagi 2. Yang pembilangnya dibagi 3, penyebutnya juga harus dibagi 3. Jadi 3/6, 2/4, 12/24 senilai dengan 6/12, atau dapat ditulis ini 6/12 sama dengan 3/6 sama dengan 2/4, 12/24, 30/60. Jadi nilainya ini sama. Sekarang kita menyederhanakan pecahan. Tetap di halaman 5. Contoh ini 20/24. 20/24 sama dengan ini dibagi 2, pembilangnya dibagi 2, penyebutnya juga dibagi 2. 20 dibagi 2 hasilnya 10. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Yang penting pembilang dan penyebut itu harus bisa sama-sama dibagi 2. Kalau tidak bisa dibagi 2, kita cari dibagi 3 atau dibagi 4 sampai yang pembilang dan penyebut sama-sama bisa dibagi, anak ya. Lalu ini ternyata 10/12 masih bisa dibagi lagi. 10/12 bisa dibagi lagi. Nih, 10 dibagi 2, 5. Lalu 12 dibagi 2, 6. Nah, pembilang dan penyebut dibagi 2. 5/6 sudah tidak bisa dibagi lagi. 5 tidak bisa dibagi lagi. 5 dibagi 2 tidak bisa. 6 dibagi 2 bisa, tapi 5-nya tidak bisa. Berarti ini sudah tidak bisa dibagi. Berarti pecahan paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Nah, sekarang kita langsung saja belajar mengerjakan latihan 2. Nah, coba kita latihan soal ini, latihan 2 halaman 6. Ini tugasmu nanti ini anak-anak ya. Jadi ini ada soal 1/2 sama dengan titik-titik per 4. Ini kita disuruh istilah titik-titik dengan bilangan yang tepat agar kedua pecahan menjadi senilai. Kita harus mencari pecahan yang senilai. Berarti kita cari ini 1/2 sama dengan titik-titik. Kok iso dadi 4 iki dari mana asalnya ya? Loro ping piro iso dadi 4? Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, berarti ini dikalikan dengan 2. Kalau yang penyebutnya dikalikan 2, pembilangnya juga harus dikalikan kedua. Dikalikan dengan 2. Ya, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti kalau yang ini 1 kali 2 juga. 1 kali 2 hasilnya berapa, anak-anak? 2. Nah, baru ketahuan berarti hasilnya adalah titik-titiknya adalah 2. Coba kita lanjut yang B. Yang B ada 2/3 sama dengan nih, ditulis di sini, yang tengah dikosongi dulu caranya. Kita amati 2 ini pembilangnya jadi 6. Loro ping piro iso dadi 6. Coba 6 caranya adalah 6 dibagi 2 adalah 3. Berarti pasti 2 kali 3 hasilnya 6. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6 per kita belum tahu. Nah, kalau pembilangnya dikalikan dengan 3, sudah pasti penyebutnya juga harus dikalikan dengan 3. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, sudah ketahuan hasilnya adalah 9. Bisa kamu lanjutkan sendiri. Lalu
Kita melanjutkan ke nomor 2. Ini nomor 2, soalnya 1/2 kita cari di gambar ini. Ini 1 kilo 1 sampai ini. Kotaan yang warnanya abu-abu ini adalah nilainya 1. Terus abu-abu yang agak tua ini 1/2 dibagi 2, 1/2, 1/2. 1/2 kalau ditambah 1/2 adalah 2/2. Berarti nilainya 1. Yang diminta adalah ini mencari pecahan yang senilai dengan 1/2. 1/2 berarti ini tengah ini 1/2 yang senilai. Jadi ini kan ada garis putih. Nah ini tandanya adalah yang senilai. Nah, jadi sejajar ini adalah 1/2. Mana saja? Ini 1/2. Ada lagi ini 1/4. 1/4 1/4 berarti 1/4 ditambah 1/4 berarti nilainya 2/4. Nah ini berarti yang senilai dengan 1/2 ketemu 1, 2/4. Lalu mana lagi yang nyenggol yang sejajar dengan ini? Nah ini yang ini oranye ini 1/6. Ada berapa 1/6-nya? Ada 3. 1, 2, 3 berarti padanya 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6. Nah berarti ketemu lagi 2. Terus ini ketemu lagi bawahnya 1, 2, 3, 4 1/8. Dilihat saja bisa ya 1, 2, 3, 4 berarti ya ditulis saja biar kalian tidak bingung. 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 sama dengan 4/8. Nah ketemu lagi yang senilai dengan 1/2 adalah 4/8. Dan ini juga sama caranya, kamu kerjakan sendiri. Nah sama, kamu kerjakan sendiri. Ini 1/8, 1/10 berapa tuh? 2, 3, 4, 5 berarti 5/10. Terus 6/12 itu nilainya sama dengan 1/2. Coba kalau yang B 1/3 berapa? 1/3. Oh berarti sini. Oke, garisnya yang ini. Kita tarik garis ke bawah. Saya podo berapa? Oh ini saya nyenggol 1/6 dan 1/6 berarti 2/6. Lalu ada lagi ini itu 2, 3, 4 4/12. Nah, dan kamu kerjakan sendiri. Nah begitu seterusnya. Lalu latihan yang ini, isilah titik-titik dengan bentuk pecahan paling sederhana. Nah, kita disuruh menyederhanakan pecahan seperti contoh yang di halaman 5. Ini menyederhanakan pecahan, caranya bagaimana? Dibagi, pembilang dan penyebut harus sama-sama bisa dibagi. Ini bisa, pembilangnya bisa dibagi 2, penyebutnya juga harus dibagi 2, juga harus bisa. Kalau yang penyebutnya bisa, pembilangnya bisa dibagi 2 tetapi penyebutnya tidak bisa, berarti cari pembagi yang lain ya. Harus sama-sama bisa dibagi. Misalkan ini contohnya 6/8. Kita amati dulu. Mbak, kita 6/8. 6/8. 6 bisa dibagi 2 apa enggak? Bisa. 8 bisa dibagi 2? Bisa. Kalau bisa mari kita lanjutkan. 6 dibagi 2. Terus per 8 dibagi 2. Hasilnya berapa? 6 dibagi 2 ada 3. Per 8 dibagi 2 4. Nah 3 dan 4 ini sudah tidak bisa dibagi lagi.
Ini misalkan 4 bisa dibagi dengan 2. 4 dibagi 2 dapatnya 2, tapi pembilangnya 3 dibagi 2 tidak bisa. Berarti ini adalah paling sederhana. Lalu yang ini apa, yang B 5/10. 5/10. Nah, 5 dibagi 1. 5 dibagi 1 bisa? Bisa. Terus 5 dibagi 2 tidak bisa. 5 dibagi 3 tidak bisa. 5 dibagi 4 bisanya 5 dibagi 5. 10 dibagi 5 bisa? Bisa. Berarti 5 dibagi 5, 10 dibagi 5 harus sama-sama, pembaginya harus sama. Berarti 5/10 sama dengan 1/10 dibagi 5, 2. 1/2. Ya, kamu kerjakan, berarti tugasmu adalah ini 1, 2, 4. Selamat mengerjakan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.